Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Fatahillah Magister Pendidikan selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Pancasila serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Setelah minggu lalu, krisis pemahaman Pancasila dari kelompok 1 disetujui. Akhirnya dalam video kali ini kami akan mempresentasikan proposal rencana kegiatan dari krisis pemahaman Pancasila. Langsung saja kita ke pembahasannya. Latar belakang masalah. Pentingnya Pancasila sebagai pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dan perlunya pemahaman mendalam tentang nilai-nilainya. Terutama di kalangan generasi muda, banyak pelajar yang hanya memahami Pancasila secara dangkal karena kurangnya pendidikan yang efektif dan pengaruh globalisasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kolaborasi antara pendidik, orang tua, tokoh masyarakat, dan pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Rumusan masalah. Apa faktor yang menyebabkan generasi muda kurang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Apa dampak yang diperoleh generasi muda tersebut ketika tidak paham dan akan nilai Pancasila? Bagaimana motivasi individu mempengaruhi pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila? Lalu bagaimana peran lingkungan, orang tua dan masyarakat dalam membentuk karakter dan nilai-nilai moral yang sejalan dengan Pancasila? Kemudian, tujuan. Untuk apa mengetahui faktor yang menyebabkan generasi muda kurang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Untuk memahami dampak diperoleh generasi muda tersebut ketika tidak paham akan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, untuk memahami motivasi individu mempengaruhi pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, untuk mengetahui peran lingkungan, orang tua, dan masyarakat dalam membentuk karakter dan nilai-nilai Pancasila yang sejalan dengan generasi muda. Sumber berita dan tinjauan teori. Studi terkait penelitian menunjukkan bahwa banyak generasi muda, termasuk peserta didik dan mahasiswa, kurang memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Banyak di antara mereka yang tidak hafal Pancasila dan kurangnya implementasi nilai-nilai tersebut di lingkungan pendidikan berdampak negatif pada pemahaman mereka terhadap konsep kebangsaan dan karakter yang terkandung dalam Pancasila. Kerangka teoritis Pancasila perlu ditekankan dalam pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi untuk membentuk karakter generasi muda. Relevansi Pancasila di era modern, terutama dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial, juga menjadi fokus serta pentingnya memahami sikap Gen Z terhadap nilai-nilai Pancasila. Teori-teori seperti konstruktivis, identitas sosial, dan perubahan sosial digunakan untuk menganalisis pemahaman Pancasila di kalangan generasi muda, khususnya di Pringsewu. Proyek ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan merumuskan strategi meningkatkan kesadaran serta pengamalan Pancasila, sehingga generasi muda lebih menghargai identitas kebangsaan dan nilai-nilai luhur bangsa. Selanjutnya, sumber media berita dari Tribun Lampung, kemudian ada monologis.id, be1lampung.com, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan RI atau kemhan.go.id, dan ada dari infopublic.id dan dari detik.com. Selanjutnya yaitu metode pengkajian. A. Subjek pengkajian. Target sasaran manusia yang dikaji dalam observasi ini adalah ketika mengambil generasi muda atau Gen Z untuk diwawancara mengenai krisis pemahaman Pancasila, yaitu dari siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, dan mahasiswa. B. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 23 November 2024. Kegiatan pencarian informasi dilakukan di SD Negeri 2 Wonosari dan berada di Jalan Raden Intan Wonosari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, dan di Woliosewu, Bulusari, Kabupaten Pringsewu. Yang C. Metode pengumpulan data. Dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan cara pada penelitian ini. Penelitian menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data. Menurut Rowley, pada 2009, wawancara digunakan pada riset kualitatif untuk mendapatkan fakta dan pemahaman akan opini, sikap, pengalaman, proses, perilaku, dan prediksi. Dan yang D, analisis data. Yang pertama,
reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Yang E, indikator kinerja. Dalam hal ini, kelompok kami memiliki beberapa indikator dalam mengukur keberhasilan suatu proyek yang dijalankan, yaitu yang pertama dapat memperoleh inovasi mengenai presentasi generasi muda yang dapat menyebutkan kelima sila Pancasila dengan benar, dan yang kedua dapat memperoleh informasi terkait faktor yang mempengaruhi generasi muda tidak hafal Pancasila. Yang F, metode evolusi. Metode evolusi yang kami gunakan dalam kegiatan ini adalah mewawancara. Dengan menggunakan metode evaluasi yang tepat, kita dapat memperoleh data yang akurat dan reliable untuk mengukur pengaruh krisis pemahaman Pancasila pada generasi muda dan mengevaluasi keberhasilan program-program yang bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya adalah jadwal rencana kegiatan. Yang pertama, diskusi perumusan. Kami lakukan tanggal 15 sampai 20 Oktober 2024. Kemudian pengusulan masalah pada tanggal 29 Oktober 2024. Kemudian penyusunan proposal kegiatan kami lakukan pada tanggal 1 sampai tanggal 4 November 2024. Kemudian pengajuan proposal ini kami lakukan pada tanggal 5 November 2024. Setelah itu, pengumpulan informasi dan penyusunan portofolio kami laksanakan pada tanggal 11 sampai 23 November tahun 2024. Kemudian pelaporan hasil kegiatan dari pengamatan masalah ini kami lakukan tanggal 26 November 2024 sampai 10 Desember 2024. Kemudian adalah diseminasi hasil. Selanjutnya adalah rancangan anggaran belanja kegiatan. Kelompok 1 menghabiskan dana sebesar 225.000 dengan rincian sebagai berikut. Ada untuk membeli beberapa keperluan seperti kertas karton, spidol besar, spidol warna, lem kertas, dan lainnya. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk disetujuinya proposal rencana kegiatan dari kelompok 1 ini. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.